Kemudian untuk pertemuan yang ke-10, engagement konten dan sosial media. Jadi dalam manajemen redaksi ada namanya, kita harus tahu interaksi terhadap konten dan media sosial. Nah, ini kategori ilmu yang baru ini. Jadi ilmu yang baru khususnya ini untuk media cyber. Jadi setelah berita kita terbitkan di media online atau media cyber, ada nggak reaksi orang? Apa reaksi orang terhadap berita kita? Itu harus di manajemen ini. Jadi sementara media-media yang ada malah mereka tidak buat fitur itu. Fitur komentar tak ada, fitur orang nge-like karena nggak ada. Memang betul itu terjadi. Mereka tidak tahu ilmu ini. Tapi untuk halaman 2-nya, untuk memastikan bahwa konten yang kita sajikan benar-benar efektif dan relevan dengan pengikut akun media sosial kita, ada parameter lain yang penting dan mungkin lebih perlu diperhatikan ketimbang pertumbuhan jumlah pengikut, yaitu tingkat interaksi terhadap konten di media sosial yang kita kelola, sebutan akrabnya bobot engagement. Jadi kita harus, kalau kita maksudnya harus perhatikan. Ini contoh ya. Umpamanya di media sosial. Kalau ada kasus perselingkuhan, beritanya viral atau tidak? Cepat orang berinteraksi. Sekarang orang komen tak apa-apa kalau di Facebook kan. Coba kalau umpamanya berita, Bupati resmikan atau PKK resmikan ini. Ada enggak orang komentar di bawah? Enggak ada kan? Berarti berita tadi tidak mendapat respon dari masyarakat atau pembacanya. Berarti tidak ada tingkat interaksinya. Nah, begitu. Jadi bagaimana kalau itu terus terjadi di media kita? Jadi berita kita itu terus tentang pejabat. Kita share pun ke Facebook, komen pun orang tak ada. Maksudnya kalau tentang kemarin ada orang upload di Facebook, ponton yang nabrak tiang jembatan Penamaran itu. Apa reaksi orang di bawah? Banyak kan? Malah orang membagikan. Nah, itu namanya berhasil. Jadi konten yang kita sajikan berhasil mendapatkan tingkat interaksi dari teman kita atau sesuatu yang ada di media sosial itu. Ini bukan berarti kita membahas media sosial, tapi ini interaksinya. Kita situs berita online kita harus ada interaksinya dulu. Kemudian engagement secara sederhana berarti komunikasi dua arah. Nah ya, yang menurut pakar komunikasi Wilbur Sekram itu komunikasi interaksional namanya. Jadi kalau dalam komunikasi itu namanya komunikasi interaksional, berinteraksi. Nah, jadi kita media ini sebenarnya alat dalam bagian dari menyampaikan pesan dalam komunikasi. Jadi ada interaksi. Kunci dari komunikasi interaksional ini adalah umpan balik atau feedbacknya. Ingat, feedback atau tanggapan terhadap pesan atau konten tertentu. Kayak seperti Bapak bilang tadi, berarti tentang jembatan Penamaran dapat feedback. Kemudian pentingnya feedback ini juga diungkapkan praktisi pemasaran online dan penulis beberapa buku tentang media sosial, Jason Paul, melalui artikel tentang engagement di media sosial tahun 2012. Yang halaman 3-nya, ia menyebutkan kalau hasil komunikasi yang baik adalah jika audien memberikan perhatian dalam bentuk respon. Kalau orang nggak merespon berarti hasil komunikasi yang dihasilkan kurang baik. Nah, dia menyebutkan kalau hasil komunikasi yang baik
adalah jika audien memberikan perhatian dalam bentuk respon. Jadi kalau berita kita di media cyber itu nggak ada respon sama sekali dari masyarakat, berarti hasil komunikasinya kurang bagus. Produk komunikasi yang kita komunikasikan itu mungkin produknya ibaratnya nggak begitu menarik untuk ditengok orang. Kalau menarik ditengok orang, pasti orang akan berinteraksi. Nah, jadi biar itu terjadi, terkait hal itu, ahli statistik internet dan penulis tentang komunikasi digital, Apinas Kausik, pernah menulis bahwa fitur interaksi media sosial terbagi menjadi 3 kategori. Ya. Conversation, aktivitas percakapan di antara pengguna. Conversation ini percakapan, dia berinteraksi. Kemudian kategorinya yang kedua, amplification, aktivitas penyebaran atau perluasan pesan, di-share ulang, ya kan? Kayak Facebook video penjembatan pada marah itu banyak yang nge-share ulang kan? Di-share. Nah, berarti itu kategori yang kedua. Setelah dibacanya, di-share-nya. Nah, ini yang parahnya kalau yang terjadi untuk berita hoax. Setelah kita baca, kita share ulang. Kadang beritanya salah. Nah, itu hati-hati. Dia macam mana? Memang berita hoax itu yang paling cepat mendapat interaksi. Karena yang ditulisnya entah apa. Memang awak kadang terkejut kan, pantang mati orang habis vaksin nih. Nah, ini contoh ya. Nah, itu langsung kita sebar tuh. Share. Jadi orang lain, nenek nengok, oh iya jangan vaksin nanti ini udah mati nih. Di Facebook nih ada, kata nenek kan. Nah, jadi itu gara-gara amplification. Dia menyebarkan informasi. Kemudian applause. Aktivitas respon singkat lewat fitur seperti like, love, emoji sampai klik. Jadi ibaratnya seperti ini, kalau di Facebook itu kita kan kalau kita kadang membaca sebuah komentar orang atau melihat foto orang, kadang kita lewatkan saja. Kadang kalau kita suka kita like. Kemudian kalau memang kita lebih suka lagi biasanya kita share. Nah, kan kalau YouTube like and subscribe. Jangan lupa share. Nah, itu. Ini sebenarnya ilmunya. Ilmu itu sudah dibuat orang dalam komunikasi. Karena kita tidak sadar. Jadi orang komunikasi, ya nggak apa-apa. Jadi penyanyi lah, buat jadi YouTuber lah. Kita orang komunikasi, silakan. Kita berekspresi. Malah dituntut sekarang dosen-dosen buat YouTube. Jadi jangan ketinggalan zaman. Dosen-dosen nggak boleh gaptek, nggak boleh apa. Nggak boleh. Karena anak muda sekarang kadang lebih pintar dia. Kadang dosennya nggak tahu buka YouTube namanya. Itu udah ketinggalan kan? Jadi harus mengikuti perkembangan. Jadi 3 kategori tadi apa? Conservation, application, applause. Lewat banyak artikel lain terkait pemasaran digital yang merujuk pada pandangan Apinas Kasih ini, 3 kategori itu diyakini sebagai elemen untuk mengukur rasio keterlibatan atau interaksi engagement dalam kegiatan di media sosial. Mengapa media sosial Bapak bilang di sini? Karena berita-berita media cyber itu rata-rata di-share di media sosial. Ya kan? Kalian nengok berita itu di-share kan? Di-share di Facebook. Kalian tidak melihat website aslinya. Kalian cuma dapat berita itu hanya dari Facebook. Itu sudah trennya sekarang. Tak bisa dihindari. Kalau media itu tidak nge-share di Facebook, beritanya nggak dibaca orang. Harus di-share dulu. Harus disebar-sebar, baru banyak orang bacanya. Nah, baru orang mau masang iklan di medianya. Itulah. Yang di halaman 6-nya, dan 3 kategori itu juga memang pas jadi poros utama fitur pada layanan media sosial seperti pada contoh tabel berikut. Jadi, conversation, application, dan applause. Kalau di Facebook, itu kalau conversation-nya orang komen. Kemudian application-nya nge-share. Ya kan? Applause-nya nge-like. Nah, jadi kita ini belajar Facebook juga, belajar media sosial. Dalam manajemen redaksi harus tahu kita media sosial. Jangan kita nggak tahu, kita harus tahu. Ini untuk media cyber sangat penting. Kalau di Instagram, konversasinya juga komen. Aplikasinya juga share dan upload-nya juga nge-like sama Facebook. Kalau Twitter
namanya reply. Untuk conversation-nya, untuk application-nya retweet namanya. Kemudian untuk upload-nya sama-sama like. Jadi beda ya. Kalau conversation-nya reply, application-nya retweet. Pernah buka Twitter kan? Ada Twitter masing-masing. Di awal kuliah waktu jurnalistik online kemarin kan Bapak suruh buat Facebook, YouTube, Twitter masing-masing, email. Udah dibuat? Belum? Kalau belum ada silakan buat nanti ya. Jadi mengukur ketiga elemen di atas bisa jadi dasar untuk kita mengukur tingkat engagement di media sosial yang mungkin lebih penting dari sekadar memantau pertumbuhan jumlah pengikut. Umpamanya YouTube media kita sudah pengikutnya 1 juta umpamanya. Meskipun banyak pengikut, tahu-tahu kadang orang nggak ada komen di YouTube kita. Di YouTube kita umpamanya siapa buat YouTube kita, Fitri? Ada yang lagunya di-share ke YouTube belum? Belum. Umpamanya interaksi orang. Wih, mantap. Penyanyinya apa istilahnya kalau bahasa Melayunya, kalau agak-agak berisi badannya apa? Tembem. Kalau tembem bahasa Jawa ya. Penyanyinya berisi. Nah, kadang orang berinteraksi, suaranya bagus. Nah, itu namanya orang termasuk berinteraksi. Atau kalau diukur tingkat engagementnya itu nanti akan ketahuan. Kemudian pada sejumlah media cyber, diantaranya detik.com. Nah, ini detik.com. Kita manajemen redaksi kan, mata kuliah kita. Bapak bawa jalan-jalan ke media sosial dulu bentar. Kemudian pada sejumlah media cyber diantaranya detik.com, mereka memiliki satu bagian engagement konten dan sosial media. Bayangkan, detik.com ada bagian engagement konten dan sosial media ini. Tuh tengok, berapa orang ditugaskan di sana? Melianti Setiorini, headnya kan, kepalanya kan, Aldi Cahya. Jadi kerja mereka interaksi media sosial ini yang dikerjakannya setiap hari, nge-share ke Facebook. Nah, inilah. Jadi bagian kerja ini enak nih, kerjanya tiap hari main media sosial, main Instagram, tapi Instagram media, bukan Instagram pribadi, nge-share ke sana, nge-share ke sini. Umpama berita Papua, di-share lah ke grup-grup Facebook atau grup-grup yang orang Papua. Itu kerjanya tuh setiap hari biar mendapat interaksi dan biar berita yang dibuat wartawan itu banyak dibaca orang. Nah, makanya penting kita belajar ini. Ada berapa orang tuh yang dipekerjakan untuk urusan media sosial aja, engagement konten ini, ya kan? Nah, jadi ini namanya perkembangan dan ilmu-ilmu baru di kampus. Dan setelah kalian nanti di dunia kerja, ini akan jadi modal dasar untuk kalian. Jadi kalau kita buat media cyber, kalau nggak akan bisa 14 orang, 15 orang, kita tugaskan, kita gaji, itu penting harus ada satu. Kerjanya nge-share aja setiap hari. Nge-share lah, mengkomen lah. Kan kadang orang komen tuh. Komen berita itu, ya kita balas-balas. Ibaratnya interaksi namanya. Nah, kita sebagai Facebook redaksi resmi, ya kita balas-balas. Itu mengapa pelaku koruptornya nggak ditangkap? Ya barangkali ini. Jadi orang makin asik membaca berita kita. Ada interaksi namanya. Nah itu ya, yang halaman 8-nya. Bayangkan saja 19 orang staf redaksi bertugas mendatangkan interaksi terhadap konten berita yang di-share melalui media sosial. Jadi mengapa detik.com itu menjadi media cyber nomor 1 di Indonesia? Salah satunya ini. 19 orang ini ditugaskan mendatangkan interaksi terhadap konten berita yang di-share melalui media sosial. Kalau beritanya baru terbit di detik.com itu kadang pembacanya belum banyak itu. Tapi setelah di-share-nya ke Facebook kemana-mana, nyala orang nonton. Tambah lagi kita orang Riau, kadang berita detik.com. Atau kemarin ada tv1news.com. tv1news.com berita cybernya, bukan TV-nya. Memuat berita tentang jembatan Pedamaran. Di-share orang pula kemana-mana. Konten yang tiang. Jadi makin meluas dia. Kemudian, ini bagaimana cara mengukurnya? Ini bisa diukur.
Berikut contoh perhitungan untuk mengukur engagement konten di media sosial. Anggap pada 1 bulan, akun yang dikelola brand tertentu menerbitkan 12 konten. Ini contoh ya. Di Facebook. Dan menghasilkan total 1.200 reach organik. Yang orang melihat atau membacanya, kan bisa diketahui itu. Jadi, dan 12 konten tersebut menghasilkan respon berikut. 10 komentar, 10 nge-share, 24 like, 5 cuma ngeklik, macam-macam lah, yang berarti total aktivitas responnya ada cuma 39. Ini contoh ya. Kalau kita mengukur ya, kalau mengukur Facebook kita sendiri nggak apa-apa juga. Coba cari nanti pulang kalau mau coba-coba. Atau buat komen-komen yang akan membuat orang gimana ya, sesuatu lah. Umpamanya kita perempuan berpikir untuk menjadikan, masih berpikir-pikir mau dijadikan istri muda, pasti banyak orang komen tuh. Coba kalau kalian tidak percaya, ini contoh ya. Umpamanya Putri ya, ini contoh ya. Ini tidak apa-apa untuk pelajaran. Kita cuma nanti ukur apanya. Kita ukur nanti pakai rumus yang Bapak kasih ini. Beginilah, nanti kalian foto selfie kan. Kan gini kayak berpikir gitu kan, tapi sedikit menarik. Gitu kan. Habis itu buat komennya di bawah. Masih berpikir untuk dijadikan istri muda gitu. Nanti iya serius. Enggak, maksudnya itu enggak, ini kan kita belajar konten yang akan mendapat respon kan. Kalau kita cuma selfie-selfie gitu aja enggak ada orang komen. Enggak akan ada. Tapi kalau kita buat di tulisannya masih berpikir untuk dijadikan istri muda gitu. Langsung, apa tuh jauh? Bung, apalagi teman-teman sebaya. Pasti langsung. Nanti kita ukur komentarnya ada 100 kan. Ini kayak ini rules Bapak kasih ini yang halaman 9-10 ini. Kemudian, maka untuk mengetahui rasio engagementnya pada konten media sosial bulan ini adalah total aktivitas respon per engagement bagi 100. Jadi total view riset kali 100 kali 100 gitu. Jadi seperti ini, seperti yang tadi kan ada responnya 39. Sementara menghasilkan reach organiknya 1.200. Maka berdasarkan contoh di atas 39 dibagi 1.200, 3,25%. Baru 3,25% baru engagementnya. Kecil kan? Nah, tapi kalau yang kayak buat Bapak bilang tadi itu, umpamanya atau video lah gitu. Nah, kalau foto biasanya nggak nampak view-nya. Video lah. Aduh, pusing sekarang nih, gitu kan. Masih berpikir-pikir nih, ada orang yang mau jadiin saya bini muda nih. Nah, itu kan kalau di Facebook itu kan video. Umpamanya orang nontonnya ada 1.200 kan tertera kan. Nah, nampak itunya untuk pembaginya nanti. Angkanya. Nah, berapa orang yang komen, berapa orang yang nge-share, berapa orang yang nge-like. Nge-like itu ada juga nge-like benci, nge-like gini kan. Yang penting itu ada respon. Dia nggak dipikir respon baik, respon. Yang penting ada respon. Respon dulu. Nah, seperti itu. Ini baru ini cumanya 1.200 rate itu hanya 3,25% cuman responnya. Kecil kan? Nah, itu namanya belum kurang berhasil itu. Jadi begitulah dasar pengukuran rasio interaksi atau engagement dari konten media sosial. Dari situ yang perlu disasar adalah presentasi engagement yang makin tinggi dari waktu ke waktu. Jadi kita perlu strategi untuk terus mendapat respon dari pembaca kita kalau kita media di manajemen redaksi media. Ya kalau kita pribadi Facebook kita ya, kalau kita hanya memposting sesuatu lagi masak di dapur, lagi ini kan kebanyakan ibu-ibu gitu, bapak-bapak gitu. Kadang-kadang siapa yang tadi buat statusnya Bapak tengok tuh? Ada puisi. Oh, si Adi ya, siapa tuh? Hah? Siapa tuh? Satu di WA tadi, siapa tuh? Adek ya, siapa tuh? Puisi ditulisnya. Suka buat puisi ya. Nah, itu kalau di Facebook itu bisa dapat respon tuh, umpamanya puisinya tuh mengarah ke masalah keluh kesah, ya kan? Itu biasanya bisa dapat respon. Seperti itu kalau buat konten itu, umpamanya
kita di Facebook kita tuh jalan-jalan kayak si Fitri kemarin ke Bengkalis ya. Kalau perlu video kan kita di kapal di mana. Hai guys, saya lagi di kapal Bengkalis. Jadi kalau teman kita di Facebook itu orang-orangnya nggak pernah ke Bengkalis, dia sangat pengen menengok apa naik kapal ke Bengkalis itu ya. Dia pengen tahu. Tapi kalau teman kita orang Bengkalis, itu udah sarapan. Naik kapal apa nih katanya? Naik kapal gitu aja diposting. Karena mereka sudah naik kapal terus kan. Mau ke pulau sini naik kapal memang itu transportasi. Tapi kalau orang Rohil kan jarang. Sama kayak Bapak ke Bengkalis kemarin, Bapak posting aja di Facebook, YouTube Bapak kan. Bapak ambil gambarnya langsung Bapak upload di kapal itu kan. Kita edit, upload di sana aja. Jadi maksudnya langsung gitu. Bukan streaming juga, rekam dulu, di-pause-pausekan, langsung upload. Nah, kayak gitu itu salah satu contohnya. Sampai hari ini Bapak tengok yang nonton cuma 28 orang. Nggak menarik. Nggak menarik. Nggak menarik. Ada salah satu konten Bapak yang paling bagus, yang paling banyak penontonnya, Bapak nggak nyangka juga. Bapak buat apa? Ambil foto-foto tukang yang lagi masang cerocok dari beton. Memang Bapak buat gitu. Bapak suruh dulu cetak beton. Bapak kan yang satu Bapak sarjana teknik sipil kan. Suruh cetak beton petak-petak. Itu ganti cerocoknya. Bapak bilanglah dalam konten Bapak tuh. Ini sekarang cerocok kayu makin sulit. Ganti pakai cerocok beton. Sampai sekarang penontonnya 6,7 ribu. Malah itu yang tren. Bapak nggak nyangka juga. Entah apa pula yang dianggap orang itu menarik. Nggak tahu kita. Hah? Nama Bapak? Bapak nggak inten kali itu. Cuman ada salah satu kontennya tentang itu, tentang apa tuh? Yang terpopulernya. Kalian mau buka YouTube ya? Coba udah buka YouTube Bapak. Jangan lupa subscribe. Ya, bagi sama lagi apa ya? Baru apa? Jadi buka belum? Nah, coba. Oh, sangat. Coba cari yang video populer yang ini. Kita video kan. Hanya ini yang terbaik. Yang terpopuler. Kan? Nah, kan? Udah si cerocok beton. Sampai 6,7 ribu kan? Nah, Bapak nggak tahu juga ini bisa menarik. Padahal menurut Bapaknya biasa-biasa saja. Di komen nggak ada. Ada, tapi nggak banyak. Ada pula akan pakai beton, pakai kayu galon nah, itu berarti kan tetap respon dari orang. Jadi juga. Ini caranya. Bukan kan? Nah, jadi 6,7 ribu kan? Bisa. Jangan lupa subscribe. Ini udah Pak ya? Udah subscribe. Udah. Udah ada giveaway. Mari waktu kuliah musim ini. Ada juga pelajaran sana. Banyak tentang komunikasi dan jurnalistik Bapak ke sana. Karena kayak namanya dalam berita atau dalam berita TV kan nggak ada. Arah Bapak sebenarnya ngeblok. Awal-awal itu orang sakit, Bapak nyanyi sama istri Bapak. Awal-awal itu. Jadi karena corona orang yang bisa keluar atau dibuat ya apa? Di setting pakai kayu di pada video kan, di belakang lampunya, kan? Video HP, kayak pixel pakai apa? Penting, ya kayak video lah jadinya awal-awalnya.
Karena itu awalnya itu rencana Bapak itu misalnya Bapak juga sebagai jurnalis, kenapa Bapak jalan-jalan di sana kemari ya? Jadi nggak kebaca jadi siap, nggak itu lagi. Ibaratnya itu kurang bagus. Sendiri ini nggak. Sebenarnya itu gimana sih? Mas, ya, oke. Jadi begitulah dasar pengukuran rasio interaksi atau engagement dari konten media sosial. Dari situ yang perlu dirasai adalah persentase engagement yang makin tinggi dari waktu ke waktu. Karena bisa jadi konten yang dilihat 1000 orang, yang halaman 10 ya, dan aktif memberikan respon lebih dari ketimbang dilihat 100.000 orang, namun tidak merespon konten sama sekali, meski kembali lagi tergantung objektifnya. Jadi sebenarnya biarpun yang melihat itu sedikit, tapi yang berinteraksi itu besar, itu sebenarnya yang lebih bagus tuh. Jadi berarti konten kita itu memang mendapat respon dari orang. Ya seperti Bapak bilang tadi, kalau cewek-cewek ini mau hanya sekedar sensasi, nah, mainkan videonya. Enggak, itu maksudnya kita mau mengukur interaksinya. Macam mana lah komentar orang terhadap kita berbicara seperti itu. Kalau macam Bapak lah mamanya kan. Tua-tua begini, udah tua-tua begini kata Bapak kan. Masih pengen rasanya pengen istri muda kata Bapak kan. Itu paling yang menghajar tuh Bapak saudara-saudara isi Bapak. Dihajar kan dapat interaksi namanya. Nah, itu begitu itu, seperti itu. Jadi kalau sebuah media konten kita tuh, berita kita tuh bagus, ya akan dapat respon dari orang. Nah, bagaimana mengejar itu? Ya disuruhlah orang wartawannya, kalian buat berita tentang, ini contoh ya. Ada kelemahan wartawan-wartawan nih. Coba kalau dia meliput di pengadilan agama tentang perceraian. Banyak kasusnya. Dia memang nggak boleh memang, tapi itu sebenarnya kalau dibuat dengar-dengar lah, tapi jangan dibilang nama orangnya. Si A bercerai gara-gara ada, bukan. Ini makanya ini hanya untuk konsumsi di kampus. Ada tuh istri minta cerai, gara-garanya suaminya selalu minta gitu. Ada, itu kalau seandainya dibuat beritanya, wih, itu pasti viral, ya kan? Carilah yang menarik-menarik. Ada juga umpamanya yang kebanyakan ada istri yang minta cerai karena suaminya memang nggak mampu ngasih nafkah batin, ada. Padahal suaminya itu banyak duit, ada ganteng lagi banyak duit, tapi mungkin sang istri selingkuh gitu, selingkuh akhirnya bercerai. Rupanya kalau hakim kan pandai menanya penyebabnya apa gitu. Nah itu kan hak privasi orang, tapi kan kalau lewat pengadilan itu sah-sah saja asalkan dikemas dan jangan sampai ada foto orangnya, jangan sampai disebutkan nama atau lokasinya di mana, siapa nama pasangannya, biar jangan sebenarnya kalau hanya maksudnya untuk pembelajaran untuk generasi muda sebelum berkeluarga, pelajarilah permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sudah terjadi. Yang sering terjadi itu jarang permasalahan perceraian itu. Kalau masalah ekonomi ini kurang sekarang. Yang banyak itu perselingkuhan. Serius? Iya, perselingkuhan. Tapi kan karena ekonomi juga lah, Pak. Enggak lah. Gara-gara selingkuh istrinya, gara-gara suaminya nggak ada duit gitu. Enggak. Bukan itu. Hah? Entahlah, itu Pak tak tahu. Jadi intinya, kalau sebuah pemberitaan itu di media cyber atau di media lain, ya kalau ingin dapat interaksi, buatlah konten-konten yang menarik. Intinya itu. Kemudian cara share konten berita di media sosial. Nah, ini umpamanya kalian bekerja di Detikcom tadi, yang 19 orang tadi, tugasnya nge-share gitu. Share berita. Nah, ini contohnya.
halaman 12. Beli dan buka salah satu berita kayak di Detikcom kan. Kemudian itu berita contohnya Jokowi ke Istana Singapura, Anggrek Iriana Jokowi jadi perhatian. Nah, contoh kan. Kemudian yang halaman 14-nya klik lambang media sosial lalu kirim ke Facebook. Jadi di bawah berita detik.com itu sudah ada lambang logo-logo Facebook, sudah ada logo Instagram enggak biasanya, Twitter, tinggal share saja, nggak sulit, ya kan? Jadi nge-share berita tuh nggak sulit. Kita buka beritanya, kalau kita nge-share ke Facebook, klik, ya bagikan. Habis itu kan di bawah berita itu sudah ada logonya, mau logo Facebook. Kalau berita di media cyber itu ada logonya di bawahnya, logo Facebook, logo Twitter. Nah, udah ada logo. Kalau Instagram nggak ada tuh, dia nggak mau kerjasama dengan orang. Seperti itu. Jadi sebar di media sosial, maka jika berita tersebut menurut pengguna media sosial yang lamanya telah masuk link berita dimaksud, maka dia akan mengklik dan membukanya. Jadi karena di-share ke Facebook itulah orang baru membaca beritanya. Kebanyakan gitu kan? Nah, anak muda apalagi nggak akan mau dan nengok website berita itu, jarang itu. Mereka sering baca berita karena di-share di lamannya ada masuk. Kadang dia tergabung di sebuah grup, ada yang nge-share berita ke grup itu, terbaca sama dia kan? Bacanya. Terutama menyangkut kepentingan kita. Umpamanya ya, ada berita tahun depan uang SPP di Stai Arido gratis. Percaya nggak kalian semua mahasiswa baca? Hah? Baca kan? Nah itu salah satu contohnya. Oh pasti bergegas nge-share kemana-mana, nge-share ke grup teman-teman. Woi Joni, coba kau baca berita ini ya. Gitu. Kita share. Ya kalau memang terjadi, kalau enggak kan? Atau diskon 50% uang kuliah gitu kan? Ya betul. Nah seperti itu. Jadi otomatis viewer atau pengunjung media cyber tersebut akan bertambah. Otomatis pengunjung media cyber itu akan bertambah. Memang harus disebar ke media sosial. Kalau enggak banyak pengunjungnya. Enggak banyak yang baca berita kita tuh, harus gitu. Jadi bertambahnya pengunjung, klik view namanya, akan menaikkan rating media cyber itu dalam pengukuran rating seperti pada Alexa.com. Jadi ada alat ukur untuk mengukur media cyber itu banyak atau tidak pengunjungnya, salah satunya lewat Alexa.com namanya. Ya, semacam aplikasi. Kalau kita buka, maka akan tahulah media cyber ini pengunjungnya. Dia urutan sekian di Indonesia. Ini sifatnya dunia. Nah, makanya kalau di Indonesia detik.com itu termasuk banyak. Dan tidak hanya berita, semuanya. Umpamanya kita mau ngecek Google. Google itu biasanya urutan 1. Orang yang buka Google paling banyak di Indonesia. Nah, logika kan? Semua kita rata-rata buka Google kan? Setiap hari itu kadang ada kan? Memang itu yang paling tinggi di Indonesia. Dari Alexa ini bisa diukur. Nah, interaksi lain. Jadi yang halaman 17-nya interaksi lain. Pada bagian akhir berita disediakan ruang untuk pembaca berinteraksi. Kalau di detik.com seperti itu. Maka pembaca akan memberikan reaksi sesuai keinginannya, senang, terhibur, terinspirasi, bangga, terkejut, sedih, takut, dan marah. Jadi kalau kita marah sama berita tuh, nggak ngajarnya beritanya, kita klik gambar marah kan? Marah gitu. Nah di bawahnya tuh tertera berapa persen, 100%, langsung udah diukurnya di sana. Jadi yang marah umpamanya ada interaksinya 20, yang marah 10, berarti 50% interaksi marah. Nah, jadi interaksi. Juga disediakan kolom komentar. Pembaca media cyber itu bisa berkomentar juga. Boleh kita mengomentari berita itu. Kalau berita itu memang bagus. Kayak Bapak bilang tadi, bersedia umpamanya dijadikan istri muda, weh kau macam tak ada anak lajang sama beliau. Ya. Jadi orang akan berkomentar di bawah. Ini contoh ya. Nah, kemudian seperti itu memang sekarang sudah melek teknologi. Jadi memang betul ya
Mahasiswa ya rata-rata handphone aja permainan sekarang. Nggak salah, ya itulah realitanya. Hah? Iya. Bapak tak bisa bayangkan kalau listrik sempat mati, jaringan mati satu, nanti handphonenya baterainya habis, ngamuk tuh, ngamuk. Tak kalian anak bapak gitu juga, semuanya sama. Ya, bapak pun kadang kalau mati lampu kehabisan baterai, bapak pusing juga. Karena bapak sendiri, memang handphone bapak sederhana, tapi grup yang bapak ikuti sangat banyak. Kalau sempat 1 jam saja bapak tidak tengok, itu maulah ratusan chat, sampai ratusan banyaknya. Kalau 1 jam bapak tengok chat kan, ada ratusan tuh masuk. Nggak terpantau. Jadi bapak memang harus mantau itu. Ini memang kerja bapak itu harus dipantau. Memang itu menyangkut pekerjaan. Kalau seorang jurnalis memang harus mengetahui perkembangan. Apapun perkembangan informasi tentang Rohel ini dalam 1 hari, nah, biasanya bapak cepat tahu. Kadang-kadang orang Pekanbaru nge-share berita itu, ada kejadiannya. Termasuk ponton ditabrak itu hari itu kan bapak waktu itu di Pekanbaru, kamu langsung tahu. Ini penting nih, bapak saya cepat beritanya. Seperti itu. Jadi kalau pekerjaan kita menuntut seperti harus bermain media sosial, ya macam mana lagi? WA ini kan termasuk media sosial. Ya tidak bisa dipungkiri. Ya begitulah, namanya saja pekerjaan kan. Ya nggak bisa. Nah, tapi yang capeknya itu terkait konten-konten video atau yang lain-lain yang di-share orang di grup. Makanya di setting di WA itu jangan langsung video sama foto itu langsung tersimpan, jangan. Penuh memori kalian dibuatnya. Langsung penuh. Setting jangan langsung simpan. Kalau kita klik baru dia tersimpan. Kalau nggak kita klik jangan simpan. Kalau bapak gitu. Kalau sempat bapak simpan 1 hari itu kadang bapak mindahkan data berulang-ulang. Langsung penuh ya. Mau 1 kali 2 hari itu penuh. 1 kali 2 hari penuh. Harus pindahkan ke memori eksternal. Cepat di handphone itu. Pindahkan, pindah. Itulah kerja tiap hari. Kalau dia penuh cepat. Nah, yang paling bagus tuh kalau kita bermain media sosial itu untuk WA itu, kalau mau nonton video ya kita konekkan ke laptop, dari laptop saja kita nontonnya atau bacanya. Atau memang video itu perlu kita simpan, save di laptop. Kan kapasitas penyimpanan laptop lebih besar. Kalau handphone nggak kesimpan sama handphone. Orang nge-share video sekarang kadang paling sedikit 10 MB, ya kan? Video-video singkat itu kan lumayan juga besarnya tuh. Kadang 1 video di-share ke berbagai grup. Kita masuk grup itu kadang semuanya. Bayangkan aja kalau dia nyimpan sekaligus, penuh langsung. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi jangan dianggap kuliah ini kita tidak menambah ilmu dan pengetahuan. Secara perlahan, yakinlah kalian, kalau kalian sudah nanti sarjana, keluar dari anggaplah stay arido ini, itu kalian akan berbeda dengan orang yang tidak menempuh jalur kuliah sama sekali. Berbeda. Memang capek-capek, kadang hujan berteduh, mau ke kampus kan, capek kan? Tapi apabila kita sudah tamat nanti, ini 1 tamat SMA, ini kita sudah sarjana, nanti kita duduk berdua, nanti ada sesuatu di depan kita yang harus direspon. Orang yang SMA dengan sarjana meresponnya berbeda. Kita akan lebih tenang. Kalau yang anak SMA, tamatan SMA, kawan-kawan kalian yang tak kuliah nanti, kita bisa dicoba. Dia kan udah kawin kan,
jadi ibu rumah tangga kan, umpamanya kan, dia tak kuliah lagi kan. Nanti kan udah tamat, coba seperti apa dia nanti merespon sesuatu. Kita komunikasi nanti sama dia tuh, pasti akan berbeda. Jadi memang jangan samakan kalau orang sudah nanti sarjana dengan tidak sarjana itu dalam segala hal tidak berbeda. Memang tidak kelihatan, tapi di dalamnya berbeda. Seperti nanti setelah kalian Bapak bilang tentang interaksi, kalian bisa bercerita dengan orang yang tidak mendapatkan materi ini. Coba kau tengok berapa cuman orang komen di apa tuh. Nah, kan padahal intinya setelah kuliah Bapak ini kan nambah bahan kita. Apa maksudnya nih? Nah, kata yang orang yang tak sekolah tadi kan yang SMA kita bukan merendahkan orang. Akan seperti itu, berbeda. Itu baru satu materi dari satu mata kuliah. Bayangkan saja kalian dari awal semester 1 sampai semester nanti berapa? 7, 9, 10 atau semester 8. Bayangkan banyaknya ilmu yang kalian dapat. Nah, jadi tinggal kalian aja nanti. Enggak ada. Dia begini sekarang ya. Kalau Bapak menganalisa orang Israel, orang Amerika, orang Australia, mereka tidak bisa sombong lagi terhadap anak Indonesia. Tidak bisa sombong lagi. Karena semua ilmu sudah punya kesempatan sama kita mendapatkannya. Kita bisa searching di mana-mana. Kita bisa bahasa Inggris, kita bisa. Kalau dulu tidak. Kalau dulu bank-bank ilmu itu mereka punya. Dulu kan ada internet. Sekolah mereka tuh pustakanya, tak ampun banyak. Mereka punya ilmu semua. Mereka makanya anak-anak mereka pintar-pintar. Karena memang mereka gudangnya di sana. Tapi kalau sekarang, kalian mau tanya apa? Cari di Google. Iya kan? Betul kan? Jadi nggak ada batasan lagi. Jadi anak Amerika dengan anak Arido belum tentu lagi mana yang hebat. Kalau memang anak Aridonya rajin buka internet, asalkannya bagus-bagus lah, belum tentu. Kadang orang Amerika tuh malah bisa-bisa saja generasi Amerika akan tertinggal nanti oleh Indonesia. Karena di Indonesia termasuk bebas. Iya, betul. Itu bagus untuk Indonesia ke depannya. Kita internet ini memang kecepatan dibanding negara-negara ABC kita tertinggal, ya kan? Kalian tahu itu. Kalau di Korea kecepatan internet kencang, ya kencang aja. Tapi kita bisa lah, kita mau buka sesuatu juga memang lelet, tapi kan kita bisa buka juga. Sama kan? Anak Korea dengan anak Indonesia, memang mereka bisa laju, kencang internetnya. Kita biarpun lelet-lelet, tapi kan kita bisa buka juga. Jadi ketertinggalan kita tuh hanya tipis lagi dari mereka. Apalagi pemerintah terus berbenah. Kita tinggal di pesisir ini. Ini nggak usah lah kita bicara dunia. Kita di pesisir. Nanti kita berdebat sama mahasiswa komunikasi lain yang ada di UNRI, di UIR. Kita nggak akan kalah mahasiswanya ya. Karena sama-sama dapat materi yang sama. Silabus yang sama umpamanya. Ya tergantung, ya beda kalau anak pesisir, kalau malas kuliah ya nggak dapat juga sama kan. Tapi kalau yang rajin datang, nyimak dosen terus ngomong, nggak celoteh dosennya, tapi itu nanti itu ilmu. Itu ilmu. Ini hanya bagian kecil, kayak entertainment konten. Bapak hanya kasihkan ibaratnya 1 sendok gitu kan. Nanti kalian pasti wacana kalian sudah terbuka tentang itu sekarang kan. Nanti kalian bisa perluas di luar. Nanti di rumah iseng-iseng tapak dosen kita harus main media sosial mah. Tambah pakai aku lagi mana kan? Maksudnya rajin aja browsing, rajin aja apa. Ya bagus-bagus ya. Maksudnya jangan kita apa namanya tuh pelit-pelit pakai data, jangan. Enggak apa-apa. Kita lagi butuh ngisi kepala kita sekarang. Ya kalau seandainya nggak ada biaya pakai data, cari WiFi gratis kan. Nggak usah pelit-pelit. Paket-paket 15 giga sebulan itu aja isi. Jadi kita bisa berselancar setiap hari, nonton video-video YouTube. Sekarang ya di YouTube itu apa yang nggak ada video? Ada semua. Mau tentang apa kita mau tanya?
Oh, tentang engagement konten dan media sosial, buka situ. Keluarlah videonya tuh. Jadi semuanya sudah ada lewat internet. Oh ya, langsung nambah 4 subscriber Bapak ya. Tadi 511 ini sekarang udah 515 ya. Ada satu yang ya, ada yang satu yang nggak subscribe nih. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Udah. Kita lanjutkan kuliah besok bisa? Ya kalau dia begini sebenarnya, bukan Bapak tidak mau borong-borong materi itu. Kadang 2 materi 1 hari ini aja sebenarnya menurut Bapak itu sudah terlalu membuat kepala mumet. Ya kan? 2 aja mumet. Standarnya, ini standar perkuliahan tuh ya, yang sebenarnya ya. Tadi umpamanya materi nomor 9 tadi, tentang apa tadi? Research and Development Media. Jadi 1 minggu ini mata kuliah Bapak itu Bapak saja ngajar itu saja. Jadi kalian diam dulu, menganalisa. Nanti seminggu lagi baru Bapak ajarkan tentang engagement konten. Jadi nggak begitu ngedrop dia ke kepala kan? Nah, kalau dua materi saja kayak sekarang, itu udah mumet tuh. Dia kalau makanya kalau di perkuliahan reguler di Pekanbaru, 1 mata kuliah tuh seminggu sekali cuman. Jadi perkuliahan itu dari Senin sampai Sabtu. Mahasiswanya repot, dosennya repot juga, sama-sama repot. Tapi seperti itu standarnya. Ya namanya kuliah. Tengoklah setiap hari kalau diundur itu. Berseliweran kalau orang tetap muka. Dosennya gitu juga, takut terlambat juga. Mahasiswanya sama-sama takut terlambat. Ya. Mahasiswanya enak. Umpamanya hari Senin. Ada kuliahnya, umpamanya ada 4 mata kuliah. Sebelum siang 2, setelah siang 2. Nanti istirahat siang mati di kampus. Sore baru pulang kan gitu. Dosennya ini ganti-gantian. Kalau cuma umpamanya dosen 1 cuma mata kuliah diajarkannya 2 SKS, ya dia tetap harus ke kampus. Dosennya yang repot. Tapi seperti itu yang bagus. Tapi mudah-mudahan nanti ada perbaikan, oke? Tapi karena kondisi kita di sini ya nggak apa-apa juga. Bisa lah kalau menurut Bapak mulai bagus lah. Udah? Perkuliahan kita selesai kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.